ngerasani anal fakira setuhune wong pekir al marid ingkang loro minal muwahhidin nyatane wong kang gerah ingkang loro niku wau minal muwahhidin saking pira-pira wong kang anyuwijikake Gusti Allah tafakkara fima lillahi kang mikir-mikir sapa al-fakir fima ing dalem barang lillahi kang ana ing sandingi Gusti Allah alaihi ing atase minan ni'ami nyatani saking pira-pira kenikmatan la aswalahu moko yakti nyibukake hu ing wong ing fakir ada apa nekaake syukrihi syukure fakir an maka bidati sobri saking abote paite sabar. Pada pengajian kemarin disampaikan bahwa penting dan wajib kangge kula kalan panjenengan selaku umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa dan berusaha mensyukuri nikmat-nikmat anugerah-anugerah yang sudah diberikan oleh Allah dumateng kula kalan panjenengan. Kita harus berupaya, kendatipun upaya kita belum tentu bisa nyocoki kelawan harapanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita daripada ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jik kataan nikmati Gusti Allah ingkang kula jenengan raosaken daripada syukur kita kepada Allah. Syukur kita ini sangat sedikit. Syukur kita tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan nikmat pemberian yang telah kita terima. Cik gedian peparingipun Gusti Allah, apapun itu bentuknya. Itu sebabnya Al-Imam Abdullah menyatakan walau annal fakirul maridho minal muwahhidin, kalau ada saumpama ada wonten tiyang boten gadah, boten cuma miskin tapi fakir. Wonten perbedaan para hadirin antawisipun fakir kalian miskin. Di dalam konsep fikih itu dibedakan antara fakir dan miskin. Tetapi ketika sampai di Indonesia hampir tidak ada perbedaan, sehingga seringkali kita ungkapkan fakir miskin, padahal antara fakir dan miskin jauh berbeda. Langkung pahit fakir daripada miskin. Makanya di dalam orang-orang yang patut untuk menerima zakat dari thamaniyah asnaf, dari 8 bagian itu, fakir memiliki porsi sendiri, demikian pula miskin memiliki porsi sendiri, boten digabung. Yang berat itu fakir, bukan miskin. Sampai Sayyidina Ali mengatakan,
kadal faqru ayyakuna kufron. Tiang fakir kalau memang tidak kuat-kuat imannya, bisa menjual imannya untuk mendapatkan perbendaharaan dunia. Tapi kalau miskin buatan, yang dikhawatirkan oleh Nabi itu kefakiran, bukan kemiskinan. Kalau kefakiran, memang Nabi memohon perlindungan dari kefakiran. Tapi kalau kemiskinan justru diminta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini miskina, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskina, matikan aku dalam kondisi miskin, wahsyurni ma'al masakin, kelak ketika aku di surga kumpulkan aku dengan orang-orang miskin. Punya keistimewaan orang miskin. Makanya kalau orang miskin itu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk orang fakir itu diwaspadai. Kenapa? Karena tidak semua orang fakir itu kuat iman. Pun andai kata ada fakir imannya kuat, ini luar biasa sekali. Bedane nopo? Mau podo-podo orang duwe. Maka di sini oleh para a'immah di dalam ilmu fikih disampaikan bahwa kalau miskin pendapatannya itu di atas separuh dari kebutuhan, tapi masih belum mencapai. Contoh, kebutuhan kesehariannya 50.000, separuhnya 50.000, pinten? Pinten Bu? Selangkung 25.000. Pendapatannya 30.000, di atas separuh, tapi belum mencapai standar yang diharapkan. Oleh duit 40.000, kato arto 30, kebutuhannya 50. Maka yang demikian ini dikatakan miskin, boleh menerima zakat. Kalau orang fakir pendapatannya di bawah separuh, kebutuhannya 50, dapatnya 15, di bawahnya separuh. Separuh ini selangkung, kantuke 20, kantuke pun 15 sedasa, nang separuh ae gurung. Maka yang demikian ini dikatakan sebagai orang fakir. Maka berarti lebih berat kondisinya orang fakir daripada orang miskin. Nah, di sini disampaikan kalau ada orang fakir, sampun pun paham saniki, bukan hanya sekedar miskin, tapi lebih dari itu. Wong gak duwe cek gak duweni. Kinten-kinten zaman sakniki wonten nggih ngatane. Ora pate ono nggih. Kadang-kadang wong jaluk-jaluk itu HP ini Android, kamera ini gue delok no ya telu ngoten iki sini, dukure 2 juta. Lha kados ngeten mboten masuk kategori fakir, sudah masuk kategori miskin, bisa jadi seperti itu.
Lah kalau sekarang ada orang fakir, wong cek gak duwe ini, ditambah lagi dirinya sakit, awake loro, tapi kali Gusti Allah diparingi kenikmatan bisa menjadi orang beriman, minal muwahhidin. Awake orang duwe, gak gablek duwe, loro bisa. Nah, ketika orang seperti ini mau dan gelem mikir-mikir nikmatnya Allah, dia tercerahkan oleh Allah untuk mikir-mikir nikmatnya Allah. Wonten tiyang fakir, orang duwe duit loro, tapi kuli Gusti Allah diparingi hidayah. Yang pertama hidayah iman, yang kedua dipikantuk hidayah saged mikir-mikir nikmatnya Allah. Lah ya Allah ku, Masya Allah, aku dikai nikmat karo Gusti Allah, senajan aku gak duwe, senajan loro-loro kayak gini, aku cek dikenal lo karo Gusti Allah. Aku cek dikai sempat iso sholat, aku cek dikai sempat iso ngaji bareng-bareng. Dipikir nikmatnya Allah sing kados ngoten niku. Lah orang yang pandai seperti ini, andai kata mau seperti itu, la asghalahu ada usyukrihi an maka bidatis sabri, dia akan tidak merasakan rasa sakitnya. Sabarnya dalam menghadapi kefakiran, sabarnya dalam menghadapi sakit niku wau akan terkalahkan dengan rasa syukurnya. Kados ingkang sampun kula criyosaken kala winginane, wonten tiyang salah satu umat Nabi Musa, kali Gusti Allah benjang-benjang bakal disandingkan dengan Nabi Musa, dadi tonggone Nabi Musa mangkitan swarga. Orang yang paling pandai bersyukur. Lah Nabi Musa kepingin ngecek kinten-kinten tiangi kados pundi Gusti. Akhirnya kali Gusti Allah dituduhaken niku lho omahe nok kono golek ana. Estu dipatosi. Ternyata begitu sampun dipatosi leres. Nabi Musa mboten tega nguasaken tiyang niku wau. Awake dedel duel karo penyakit, bojo mlayu, anak napa malih, duwe ora gablek duwe, omah gak duwe omah, ngenger nok nisari gunung. Baju nggak punya, hanya kain yang menutupi auratnya saja. Niku mawon cukup kanggo melaksanakan ibadah. Tedan boten pasti, apa yang dimakan nanti tidak tahu. Tapi pun demikian, setiap hari setiap waktunya sing digawe wiritan niku ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Boten wiritan napa-napa malih. Alhamdulillah tok. Maka disinilah menimbulkan pertanyaan besar di hatinya Nabi Musa. Akhirnya ditanyakan oleh Nabi Musa, "Langge jenengan itu pun sakit kados ngoten, secara lahiriah sampai itu jauh daripada nikmat. Tapi kenapa yang dibaca jenengan itu alhamdulillah?" Alhamdulillah lah kanggo wong sing duwe-duwe. Panganan nyepak, awak sehat, alhamdulillah. Sampai alhamdulillah sing di alhamdulillahin nopo? Akhirnya dijawab oleh orang itu, "Saya merasa syukur. Tidak ada dalam benak saya ngersulo niku mboten enten. Saya nggak punya penyakit ngersulo terhadap ketentuan yang seperti ini. Saya nggak merasa ini adalah sesuatu yang menyiksa diri saya." Sebab napa? Pertama, kula diparingi dados tiyang iman. Kula wis dikenalaken karo Gusti Allah. Ini sudah cukup bagi kami. Ngerteni Gusti Allah dalam kondisi seperti ini bagi saya sudah cukup.
Pun demikian masih ditambah kali Gusti Allah. Ditambah apa? Ditambah saged mensyukuri ketentuan yang sudah diberikan oleh Allah. Ngeten iki sing jarang wonten. Makanya leres menawi tiyang sing kados ngoten iku mangke dados tanggane Nabi Musa di hari kiamat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya kenapa? Apa alasannya? Karena dia sudah mampu mensyukuri nikmat Allah dalam kondisi kesempitan. Wonten tiyang niku nggih diparingi nikmat kali Allah, saged mensyukuri, dikasih keluasan dalam hidup, mensyukuri nggih sak pantes-pantese ngoten. Ya diganjar karo Gusti Allah. Anjen sak pantese ngoten. Tapi ada yang luar biasa. Ketika ada orang miskin, syukur dengan kemiskinannya. Ada orang fakir, syukur dengan kefakirannya. Ada orang sakit, syukur dengan kesakitannya. Luar biasa. Orang duit, syukur dengan orang duitnya. Ini kalau bukan orang-orang yang memiliki makom di sisi Allah, tidak mungkin bisa melaksanakan hal yang seperti ini. Para wali Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah, dalam hatinya sudah tidak ada rasa ngersulo. Jadi segala takdir Allah yang sudah datang kepada dirinya, semuanya dianggap baik. Gak di duit api, alhamdulillah. Gak di duit loro, alhamdulillah polane sing loro. Lah ngeten-ngeten kula jenengan kan boten saged. Fa'alaika bibadlil istitha'ah fi syukri rabbika. Itu sebabnya fa'alaika maka iku wajib ing atase sira bibadli istito'ah, ya, berusaha sekuat mungkin, ya, berjuang sekuat tenaga. Itu bibadli istito'ah. Untuk apa? Fi syukri rabbika, untuk mensyukuri kenikmatan Tuhan. Kula jenengan meski dalam kondisi yang bagaimanapun ojo lali bersyukur. Senajanu kula jenengan kala itu dibungkus dengan musibah. Contoh dompetnya hilang, dicopet wong, duit ono 1 juta, dapat 3-5 hari dompetku balik tapi duit ora ono, ATM tetap, SIM A SIM C tetap. Lho ngoten niku jenengan kedah bersyukur pada Allah. Ojo mikiri sing 1 juta, tapi mikirono nikmat sing diparingaken kali Gusti Allah. Alhamdulillah cek wutuh. Musibah dibungkus dengan alhamdulillah. Namanya manusia kadang-kadang keserempet, sepeda motornya lecet semuanya. Ketika itu mobil atau sepeda lecet, alhamdulillah sing lecet sepeda motornya aku waras. Musibah dibungkus dengan alhamdulillah. Ini yang dikatakan fa'alaika bibadlil istito'a fi syukri rabbik. Anda harus berusaha bagaimana cara kita selalu mensyukuri takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa bil i'tirafi bil ajzi anil qiyami
bima yajibu alaika min syukrihi, mongko kari-kari bil iktiraf ngaku, bil ajzi kelawan apes, anil qiyam saking nekaake, bima kelawan barang yajibu kang wajib alaika ing atase sira min syukrihi nyatane saking nyukuri nikmati Allah. Sebanyak apapun kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita masih belum bisa memenuhi rasa syukur itu. Saya ulangi, sebanyak apapun kita mensyukuri nikmat Allah, kita ini masih belum bisa dikatakan hamba yang bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sepenuh-penuhnya. Kenapa? Karena dari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah butuh syukur. Dari nikmat yang kedua butuh syukur lagi terus, nggak selesai-selesai. Contohnya tadi ini kok, ana wong loro, nggih, awake dikai iman, ya disyukuri imane. Sedeng wis nyukuri imane, ana sing kudu disyukuri maneh, polane nyukuri iso wiritan. Ya karena lek kula jenengan mboten dikersakaken wiritan, mboten saged zikir niku. Az-zikru a'malul khas. Zikir niku perilaku-perilaku hamba-hamba Allah yang khusus. Nek duwe pangkat di hadapan Allah ora iso zikir. Berat zikir itu. Ya ketoknya gampang, Bang. Tapi lihat, mana banyak orang berzikir dengan orang yang diam. Ternyata banyak orang diam. Padahal zikir itu mudah. Ibadah yang paling mudah sehingga ribet, tanpa syarat, hampir tanpa syarat, zikir. Mungkin bisa jadi sholat kita butuh wudu, butuh ngadep kiblat, tapi khusus untuk zikir tidak ada. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kata Al-Quran, orang ahli zikir itu tidak tahu tempat, melaku ya zikir, turu ya zikir, lenggah nggih zikir, wa ala junubihim, tilem-tileman nggih zikir. Nah ketika kula jenengan kali Gusti Allah dikei iso zikir, nikmat napa sanes? Nikmat. Lah nikmat itu butuh syukur. Disyukuri kali sampean, alhamdulillah aku iso zikir. Pun lah sampean sing alhamdulillah niku wau iso ngucapno alhamdulillah, nikmat lagi, kudu disyukuri maneh. Makanya tidak ada istilah orang bisa memenuhi kenikmatan yang sudah diberikan Allah. Lek ngono lha apa kula kalian panjenengan bersyukur lek gurung iso memenuhi. Itu jawabannya bentuk daripada rasa terima kasih kita. Matur nuwun kula jenengan dumateng Gusti Allah. Polane dikei nikmat matur nuwun, lha wis matur nuwun engko ditambahi nikmat maneh. Pokoke gelem matur suwun. Pokoke gelem nyukuri nikmat Allah. Maka akan didatangkan nikmat kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Wa'lam anna syukra sababun li ibqa'in ni'ami al mawjudati. Wa'lam lan weruwa sapa sira anna syukra setuhune syukur sababun iku dadi sebab li ibqa'in ni'am kaduwe langgenge pira-pira nikmat al mawjudah kang ana. Nikmate Gusti Allah niku para rawuh tidak paten. Sama dengan iman. Iman itu tidak paten. Yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman kita itu bertambah. Lewis bertambah, seneng nang masjid, seneng
mirengaken pengawasan, hadir di majelis taklim, itu ketika dalam kondisi pasang bertambah. Tapi juga wayangkus, katakan yang Nabi, iman itu kadang-kadang surut, males, jika kita ngelakoni taat aras-arasen, biasa maca Quran wegah sing kate maca Quran, biasa zikir males sing kate zikir, dalam kondisi kurang. Karena iman termasuk nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma kali Gusti Allah kula njenengan iki diparingi bocoran. Lek gelem sampean ditetepi karo nikmat, lek sampean kersa gak diinggati karo nikmat, ada kuncinya. Kepingin nikmat itu tetap langgeng bersama kita. Iman jangan sampai surut, tapi iman kalau bisa terus bertambah. Rezeki ngoten, duit aja sampai kurang, lek iso tambah. Dan niku ternyata wonten kuncine. Apa kuncinya? Di sini disampaikan anna syukra sababun li ibqa inni ami al maujuda. Syukur bisa menjadikan patennya, abadinya nikmat yang sudah kita rasakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Gusti Allah tidak mencabut nikmat itu selagi kula njenengan saged matur suwun atas adanya nikmat tersebut. Niki yang dimaksud sababun li ibqa'in ni'am, menjadi satu sebab abadinya nikmat yang sudah kita rasakan. Wa wasilatun ila husulin ni'am al mafkudah, wa wasilatun lan dadi pelantara ila husulin ni'ami maring ngasilake pira-pira nikmat al mafkudah kang durung tutuk. Yang kedua, manfaat daripada syukur iso batek nikmat sing dereng dugi. Tadi carane batek nikmat sing kula njenengan niku dereng dugi sanes dengan cara ngersula mboten, tapi dengan mensyukuri nikmat yang sudah ada. Terus nikmat sing wonten iki disyukuri. Alhamdulillah Gusti, panjenengan sampun maringi kula rezeki, mugi-mugi rezeki menika saged barokatan kula. Lho ngoten niku karo Gusti Allah ditambah. Dia napa carane Gusti Allah sing nambah niku hak prerogatif Gusti Allah. Gusti Allah pun pinter ya napa carane. Tapi dengan seperti itu nikmat akan bertambah. Benten kali tiang ngeten, duh, dino iki oleh 50, gak cukup sakmene iki lha ya apa nyaur utange gurung. Ya, endi sing kate biaya anak sekolah, gak iso lek kaya ngene. Ki aku tak mikir maneh, kate golek pekerjaan sing ngeten iki mboten saged. Tidak bisa mendatangkan nikmat Allah yang lain. Tapi lek kula njenengan saged mensyukuri yang ada, beda lagi. Allah janji di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. La in yakti lamun syakartum wis nyukuri sapa sira. Di sini syakartum niku fi'il madhi yang memberikan arti telah. Tadi lek sampean kepingin oleh barang nikmat sing anyar kudu dipancing mbek syukur dhisik. La in syakartum, lek wis. Jadi kalau sudah telah. La in syakartum, lamun syukur wis syukur sapa sira kabeh. Apa lek wis syukur?
la azidannakum, moko yakti bakal nambahi sapa ingsun, moko yakti bakal nambahi temenan sapa ingsun kum ing sira kabeh. Nikmat satu bisa menjadi dua, nikmat dua bisa menjadi tiga, nikmat tiga bisa menjadi empat, dan seterusnya. Lek kula jenengan pandai mensyukuri yang ada. Wallahu akramaman ayanzi'ah ni'amahu an syakir. Inti saking pengawasan dalu menika ada dua hal penting untuk kita pahami. Yang pertama, kita harus senantiasa dan selalu berusaha sekuat mungkin di dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa para hadirin, lek pun diparingaken dening Gusti Allah, itu yang terbaik bagi kita. Lek kula jenengan kali Gusti Allah ditakdirno duwe dhuwit 50%, dadi wong gak patek sugih ya gak patek ora duwe, sedeng-sedeng. Itu perlu disyukuri. Jenengan ora usah ndangak nang wong sing sugih duwe tuku 50 nok gondang legi. Ora perlu. Sebab bisa jadi kalau Anda memang diberi 50 tuku temenan, sampe gak kober sing gak disujud nang Gusti Allah. Lah sampeyan dikai siji wis iso sujud, iso zikir, iso wiritan, iso maca dalail khairat, iso hatam Quran saulan pisan. Coba sing duwe 50 tuku, kurang mesti setahun pisan iso. Karena setiap hari sibuk dengan nota. Lah berarti lah penaan sampean. Jodoh di dalam bekerja itu bukan diukur dari finansial banyaknya pendapatan yang kita dapatkan, tapi jodoh di dalam suatu pekerjaan ketika kita tentram beribadah, ketika kita memiliki pekerjaan itu. Bisa jadi kula jenengan sadian cilok, bisa jadi kula jenengan sadian sing miturut orang lain tidak berharga, tapi wong sampean iso sholat jamaah nang masjid 5 waktu. Nah sing duwe toko kurang tentu saged. Lah lek sampeyan wis dikai toko iso kaya ngono, berarti jenengan perlu mensyukuri nikmat itu. Lek kepingin ditambah maneh. Dengan seperti itu akan tambah kebahagiaan kita, akan tambah kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Yang kedua, untuk menetapkan daripada kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah, jangan sampai nikmat itu kabur, maka kita perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Dan untuk badak nikmat sing gurung teko, maka caranya adalah dengan mensyukuri yang ada. Mugi-mugi mawon napa ingkang kita sampaikan wonten dalu menika membawa barokah dan manfaat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga nikmat-nikmat yang lain dapat diberikan oleh Allah jauh lebih besar daripada yang saat ini kita rasakan. Amin. Ala hadhihi niyah wa ala kunnitin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Fatihah.